Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Radiatan Mardia. Di sini saya akan memaparkan terkait asuhan keperawatan pada pasien dengan gagal ginjal kronik. Seorang perempuan berusia 56 tahun mengeluh sesak napas yang dirasakan secara terus-menerus dan makin berat ketika beristirahat atau sedang melakukan aktivitas. Sejak 1 hari yang lalu, semenjak masuk rumah sakit, pasien mengeluhkan bengkak pada kedua tungkai dan perut, ada batuk berdahak, putih kental, nyeri dada tidak ada, jantung berdebar tidak ada. Pasien juga mengeluh lemah dan mudah lelah bila beraktivitas. Penambahan berat badan dengan cepat dari 65 kg menjadi 75 kg. Pasien tampak udem, turunnya rentang gerak, susah BAK, nyeri pada panggul dan kaki, pasien tampak gelisah, susah tidur dan tidur hanya 4-5 jam per hari. Kulit pasien pucat, tidak selera makan, demam, kulit gatal, mual, sakit kepala, mata tampak sayu, cemas, menyangkal, tidak ada muntah. Hasil pemeriksaan fisik didapatkan tekanan darah 160/90 mmHg, nadi 84 kali per menit, pernapasan 28 kali per menit, urin output dalam 24 jam 1350 ml. Pasien terpasang kateter, kulit kering, udem positif, balance cairan lebih dari 800 cc. Hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan ureum 187 mg per desiliter, kreatinin 7,71 mg per desiliter, BJU kurang dari 1,015, tinggi badan 159. Dari hasil riwayat kesehatan sebelumnya, pasien memiliki riwayat hipertensi sejak 10 tahun yang lalu serta DM, pernah mengalami glomerulonefritis 3 tahun yang lalu dan gula darah paling tinggi 400 mg per desiliter. Hasil pengkajian, tanggal pengkajian dilakukan pada 31 Maret tahun 2020. Pasien masuk 30 Maret, tinggi badan 159 cm, berat badan 75 kg, golongan darah A, nama pasien Nyonya B, DX medis GGK. Lalu untuk usia pasien ini sendiri 56 tahun, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan swasta, status pernikahan sudah menikah, pasien suku bangsa Jawa, agama Islam, dan alamatnya berasal dari Sleman. Untuk keluhan utama, pasien mengeluh sesak napas yang dirasakan secara terus-menerus dan makin berat ketika beristirahat atau sedang melakukan aktivitas. Sejak 1 hari yang lalu, semenjak masuk rumah sakit, pasien mengeluh bengkak pada kedua tungkai dan perut, ada batuk berdahak, putih kental. Pasien juga mengeluh lemah dan mudah lelah bila beraktivitas. Berat meningkat secara cepat mulai dari 65 kg menjadi 75 kg, tampak udem, turunnya rentang gerak, susah BAK, nyeri pada panggul dan kaki, tampak gelisah, susah tidur hanya 4-5 jam per hari, kulit pucat, tidak selera makan, demam, kulit gatal, mual, sakit kepala, dan tampak sayu serta cemas. Untuk lama keluhan sendiri yaitu sejak beberapa hari sejak masuk rumah sakit dan semakin berat ketika 1 hari sebelum masuk rumah sakit. Upaya yang telah dilakukan sudah dibawa ke rumah sakit tapi belum diberikan pengobatan apapun. Riwayat kesehatan masa lalu, pernah hipertensi sejak 10 tahun yang lalu disertai dengan diabetes mellitus, pernah mengalami glomerulonefritis selama 3 tahun yang lalu, dan gula darah paling tinggi 400 mg per desiliter. Pasien belum pernah dirawat, operasi tidak pernah, tidak memiliki alergi, tapi untuk kebiasaannya pasien suka sekali mengonsumsi makanan manis, minuman bersoda, dan berlemak. Untuk genogram sendiri, pasien memiliki 3 orang anak dan tinggal satu rumah dengan anak terakhir. Dari riwayat keluarganya, pasien tidak memiliki riwayat penyakit apapun. Untuk tanda-tanda vitalnya, tekanan darah 160/90 mmHg, nadi 84 kali per menit, suhu 38 derajat Celcius, serta pernapasan 28 kali per menit.
Untuk status nutrisi, pasien mengeluhkan mual, tidak nafsu makan, lalu ada peningkatan berat badan dari 65 kg menjadi 75 kg. Kebiasaan pola makan teratur 3 kali sehari, tetapi pola makan pola makan saat sakit itu tidak teratur karena adanya penurunan nafsu makan. Makan yang diminum tidak dikaji, lalu untuk makan yang disukai tidak dikaji, diet saat ini tidak dikaji. Untuk pengkajian nutrisi, hasil antropometri berat badan 75 kg, tinggi badan 159 cm. Untuk hasil biokemikal, ureum 187 mg per desiliter, kreatinin 7,71 mg per desiliter, untuk BJU kurang dari 1,015. Secara klinikal, rambut tampak tidak rontok, akan tetapi turgor kulit lebih dari 2 detik. Pengkajian nutrisi normal, gigi, lidah, esofagus, tenggorokan, dan abdomen itu normal semua. Tetapi untuk gangguan salur pencernaannya, pasien merasa mual. Intake nutrisinya, pasien secara oral tidak ada penurunan berat badan. Untuk penyakit, adanya DM tidak terkontrol. Lalu untuk eliminasi, keluhannya pasien ini mengatakan susah BAK. Hasil pemeriksaan didapatkan urin output 1350 ml. Lalu untuk kebiasaan BAB 2 kali per hari, BAK lebih dari 3 per hari. Untuk pengkajian eliminasi, BAB normal, BAK juga normal, pasien urin outputnya 1350. Warna kuning tapi menggunakan alat bantu kateter urin. Untuk pemeriksaan penunjangnya yaitu laboratorium. Untuk aktivitas dan istirahat, pasien mengeluhkan susah tidur dan tidur hanya 4-5 jam per hari. Mandi 2 kali per hari, cuci rambut 3 kali per minggu, sikat gigi 2 kali per hari. Untuk tidur tidak terkaji. Kemampuan melakukan aktivitas itu pasien bantuan. Lalu pengkajian sistem muskuloskeletal, terjadi penurunan kekuatan otot, yaitu pada ekstremitas bawah yang mengalami udem 4/5 kanan, 4/5 kiri. Untuk gangguan pergerakan akibat adanya udem, dari pengkajian kardiovaskular pulmonal, CRT lebih dari 2 detik, akral hangat, lalu hidung normal, dada tidak ada gangguan, jantung juga tidak ada gangguan, auskultasi reguler. Gangguan paru, di sini pasien mengeluhkan batuk, tetapi untuk sekretnya berwarna putih. Tidak ada perdarahan, lalu ada asites serta ada udem pada ekstremitas bawah dengan jenis pitting edema. Untuk kenyamanan, pasien di sini mengeluhkan nyeri pada bagian panggul dan kaki. Lama nyeri itu hitungan jam. Faktor pencetusnya adanya pembekakan, kualitas nyeri cenut, pola serangannya menetap. Hal-hal yang menyebabkan nyeri hilang itu yaitu di elus atau area kaki dan pada area kaki dan pinggang. Nyeri ini dia sampai mempengaruhi tidur pasien. Untuk integritas kulit, pasien sendiri mengalami pruritus karena gatal-gatal tadi, tidak ada luka, tidak ada dekubitus, lalu tidak ada tanda-tanda infeksi. Secara seksual dan reproduksi pun pasien tidak mengalami tidak terganggu. Lalu untuk secara psikososialnya, pasien sedih dan pasien merasa cemas. Komunikasinya jelas. Untuk sistem nilai kepercayaan itu tidak terkaji. Keselamatan pasien, bola mata simetris, palpebra normal, konjuktiva merah muda, pendengaran baik, secara proteksinya pasien orientasinya baik. Kebutuhan komunikasi dan pendidikan serta pengajaran itu tidak dikaji. Kebutuhan spiritual juga tidak terkaji. Lalu untuk selanjutnya data fokus, di sini ada data objektif dan data subjektifnya. Data objektifnya tanda-tanda vital, lalu ada pengkajian sistem muskuloskeletal, adanya penurunan kekuatan otot, lalu hasil dari
Penilaian kekuatan otot, pasien tampak udem, turunnya rentang gerak, kulit pucat, pasien tampak cemas, turgor kulit lebih dari 2 detik, bising usus abnormal, suara redup, auskultasi paru di sini belum saya cantumkan. Lalu untuk asitasnya ada adem pada ekstremitas bawah, piting edema. Untuk data subjektifnya, pasien mengeluhkan sesak napas yang dirasakan secara terus-menerus dan makin berat ketika beristirahat atau sedang melakukan aktivitas. Sejak 1 hari yang lalu, semenjak masuk rumah sakit, pasien mengeluhkan bengkak pada kedua tungkai dan perut, ada batuk berdahak, putih kental. Pasien mengeluh lemah dan mudah lelah bila beraktivitas. Ada penambahan berat badan dari 65 kg menjadi 75 kg. Ini untuk penambahannya secara cepat. Pasien mengeluhkan susah BAK, susah tidur hanya 4-5 jam per hari, mengeluhkan tidak selera makan dan merasa mual, mengeluhkan kulit terasa gatal-gatal. Lalu pasien menderita hipertensi sejak 10 tahun yang lalu dan diabetes mellitus, pernah mengalami glomerulonefritis 3 tahun yang lalu, gula darah paling tinggi 400 mg per desiliter. Selain itu juga untuk gaya hidup pasien ini, dia suka mengonsumsi makanan manis dan bersoda. Ada hasil pengkajian nyeri juga. Untuk analisa datanya, di sini saya mengangkat ada 6 masalah keperawatan. Yang pertama, kelebihan volume cairan berhubungan dengan gangguan mekanisme regulasi. Lalu ada intoleran aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen. Untuk kelebihan volume cairan tadi, adanya turgor kulit yang kurang dari lebih dari 2 detik, lalu ada asites, ada udem dengan auskultasi suara redup, lalu tekanan darah 160/90 mmHg, pernapasan 128 kali per menit, lalu intoleran aktivitas yang berhubungan dengan ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen ini dengan data objektifnya pernapasan 128 kali per menit. Lalu untuk data subjektifnya, pasien mengeluhkan sesak napas yang dirasakan secara terus-menerus dan makin berat ketika beristirahat atau sedang melakukan aktivitas. Pasien akan merasa lebih lelah dan pasien merasakan mudah lelah bila beraktivitas. Lalu untuk insomnia sendiri berhubungan dengan ketidaknyamanan fisik dan ansietas, karena pasien di sini kan mengalami udem serta asites sehingga muncul perasaan tidak nyaman dan adanya perasaan cemas. Data subjektifnya, pasien mengeluhkan susah tidur dan tidur hanya 4-5 jam per hari. Pasien mengeluhkan tidak selera makan dan merasa mual. Masalah keperawatan yang keempat yaitu mual berhubungan dengan distensi abdomen, adanya keluhan mual dan penurunan selera makan, serta adanya asites. Masalah kelima yaitu nyeri akut berhubungan dengan agen cedera biologis. Data subjektifnya tadi adanya keluhan nyeri dari pasien dengan intensitas nyeri skala 4 pada bagian panggul dan kaki. Lalu ada ketidakefektifan manajemen kesehatan berhubungan dengan kurang pengetahuan. Saya angkat masalah ini karena pasien menderita hipertensi sejak 10 tahun yang lalu, gula darah paling tinggi 400 mg per desiliter, dan pasien suka mengonsumsi makanan manis, minuman bersoda, dan berlemak. Untuk rencana asuhan keperawatannya, kelebihan volume cairan berhubungan dengan gangguan mekanisme regulasi. Untuk NOC setelah diberikan tindakan keperawatan selama 3x24 jam, kelebihan volume cairan dapat berkurang dengan kriteria hasil NOC, fluid overall severity, udem pada pasien berkurang, asites pada pasien berkurang, tekanan darah pasien dalam rentang normal, terjadi penurunan berat badan karena adanya cairan yang berlebih dalam tubuh tadi. Lalu untuk label NOC, fluid balance, turgor kulit baik kurang dari 2 detik, intake dan output pasien seimbang dalam 24 jam. Untuk NIC-nya, fluid management,
Pertahankan keakuratan intake dan output pasien, monitor status hidrasi pada pasien seperti membran mukosa, turgor kulit, nadi, tekanan darah, lalu monitor vital sign pada pasien, monitor hasil uji laboratorium yang menunjukkan terjadinya retensi cairan seperti kreatinin, BUN, peningkatan BUN, nilai lokasi dan derajat dari udem, serta kolaborasi pemberian obat diuretik. Untuk intoleran aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen. Di sini NOC-nya activity tolerance dengan kriteria hasil saturasi oksigen pasien dalam rentang normal 95-100%, lalu pernapasan pasien dalam rentang normal, tekanan darah dalam rentang normal, dapat bernapas dengan baik ketika beraktivitas, lalu pasien mengeluhkan sesak napas berkurang, pasien melaporkan kemudahan dalam melakukan aktivitas of daily living. Lalu untuk NIC-nya oksigen terapi, di sini dilakukan kolaborasi pemberian terapi oksigen dengan nasal kanul sekitar 1-4 liter per menit, lalu monitor efektivitas dari pemberian oksigen seperti pulse oximetry atau ABGS-nya. Lalu untuk NOC energy management di sini saya lebih menekankan pada untuk anjuran pasien untuk melakukan aktivitas di tempat tidur saja untuk mengurangi terjadinya kelelahan atau munculnya masalah lain seperti dyspnea, lalu sesak napas pada pasien, takikardi, dan lain-lain. Untuk nyeri akut berhubungan dengan agen cedera biologis, setelah diberikan tindakan keperawatan selama 3x24 jam, nyeri pada pasien dapat berkurang dengan kriteria hasil pain level. Pasien dapat mengenali nyeri, lalu mengetahui munculnya nyeri, mengetahui penyebab munculnya nyeri, adanya perubahan pada intensitas nyeri, atau pasien melaporkan nyeri berkurang. Untuk NSC manajemen di sini kaji lokasi, frekuensi, kualitas, karakteristik, durasi, dan intensitas nyeri, lalu memberikan suasana nyaman bagi pasien, ajarkan cara mengurangi nyeri dengan teknik non-farmakologis, kolaborasi pemberian analgetik untuk mengurangi nyeri. Lalu untuk masalah keperawatan yang terakhir, yaitu nausea berhubungan dengan distensi abdomen. Setelah diberikan tindakan keperawatan selama 2x24 jam, mual pada pasien dapat berkurang dengan kriteria hasil NOC, nausea, and vomiting. Pasien dapat mengetahui munculnya mual, penyebab mual, lalu pasien mau menggunakan obat antiemetik untuk mengurangi mual, serta diharapkan pasien melaporkan bahwa mual itu berkurang. Untuk NIC, nausea management, kaji secara komplit terkait mual, lalu anjurkan untuk makan sedikit tapi sering, ajarkan teknik relaksasi napas dalam untuk mengurangi mual, serta kolaborasi pemberian obat antiemetik. Untuk implementasi dan evaluasinya pada tanggal 31 bulan 3 tahun 2020 hari pertama, kelebihan volume cairan berhubungan dengan gangguan mekanisme regulasi, mempertahankan keakuratan intake dan output pasien, memonitor status hidrasi pada pasien seperti membran mukosa, turgor kulit, nadi, tekanan darah, memonitor hasil uji laboratorium yang menunjukkan terjadinya retensi cairan, menilai lokasi dan derajat dari edema, melakukan kolaborasi pemberian obat diuretik untuk mengurangi kelebihan cairan pada pasien. Untuk evaluasinya subjektif, pasien mengatakan masih agak kesulitan pipis tetapi ada urin yang keluar, mengatakan masih merasa bengkak di kaki dan perut terasa berat, membran mukosa kering, turgor kulit lebih dari 2 detik, kaki tampak masih bengkak, tekanan darah 155/90 mm Hg, masih ASI tes, urin output dari 1350 menjadi 1500. Analisanya kelebihan volume cairan belum teratasi, pantau vital sign dan kondisi umum pasien. Untuk intoleran aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan antara suplai oksigen dan kebutuhan oksigen,
Untuk implementasinya, memposisikan pasien semifouler, melakukan kolaborasi pemberian terapi oksigen dengan asal kanul 3 liter per menit, memonitor posisi pasien ketika mendapatkan terapi oksigen, memonitor respon kardiovaskular, lalu memonitor ketidaknyamanan pasien ketika melakukan aktivitas, menganjurkan pasien untuk lebih banyak istirahat dan melakukan aktivitas di tempat tidur. Untuk evaluasinya, pasien mengatakan merasa kelelahan ketika beraktivitas, pasien mengatakan tidak bisa melakukan aktivitas berat, mengatakan agak merasa enakan setelah diberikan oksigen, lalu pasien mengatakan mau istirahat. Secara objektifnya, pasien diberikan oksigen 3 liter per menit, pasien tampak nyaman dengan posisi semifouler, pernapasan 25 kali per menit, saturasi oksigen 94%. Untuk analisanya, intoleran aktivitas belum teratasi. Untuk planningnya, pantau kembali keefektifan terapi oksigen dan respon kardiopulmonal. Lalu untuk nyeri akut berhubungan dengan agen cedera biologis, mengkaji lokasi, frekuensi, kualitas, karakteristik, durasi, dan intensitas nyeri, memberikan suasana nyaman bagi pasien, mengajarkan cara mengurangi nyeri bisa dengan relaksasi napas dalam atau sesuai kebutuhan pasien. Lalu melakukan kolaborasi pembelian analgetik untuk mengurangi nyeri. Secara subjektifnya, untuk evaluasinya, pasien mengatakan nyeri pada pinggang dan kaki terasa cenut-cenut, nyeri masih bisa ditahan, tetapi skala nyeri masih 4. Lalu pasien mengatakan merasa agak tidak nyaman karena suasana baru. Secara objektif pasien dapat melakukan relaksasi napas dalam, lalu tampak nyaman, nyeri akut belum teratasi, anjurkan pasien tetap melakukan relaksasi dan kaji kembali nyeri. Lalu untuk masalah keperawatan yang terakhir yaitu nausea berhubungan dengan distensi abdomen. Di sini untuk implementasinya mengkaji secara komprehensif terkait mualnya, lalu mengajarkan pasien untuk makan sedikit tapi sering, lalu mengajarkan teknik relaksasi napas dalam untuk mengurangi mual, serta melakukan kolaborasi pemberian antiemetik untuk mengurangi mual. Untuk evaluasinya secara subjektif, pasien mengatakan masih merasakan mual dan nafsu makan berkurang, mual masih sering muncul dan terasa tidak enak. Pasien mengatakan makan hanya beberapa sendok saja dan rasanya tidak enak. Pasien tampak mencoba relaksasi untuk mengurangi mual. Lalu untuk analisanya, mual belum teratasi, planningnya kolaborasi pembelian antiemetik. Untuk hari kedua masih sama, udah ada perubahan, tapi untuk beberapa masalah keperawatannya belum ada yang teratasi. Saya langsung masuk ke hari ketiga. Untuk kelebihan volume cairan berhubungan dengan gangguan mekanisme regulasi. Di sini implementasinya memonitor status hidrasi pada pasien, memantau intake dan output pasien, menilai lokasi dan derajat dari edema, melakukan kolaborasi pemberian obat diuretik untuk mengurangi kelebihan volume cairan pada pasien. Untuk evaluasinya, subjektif, pasien mengatakan kaki masih terasa bengkak, perut bengkak dan terasa tidak nyaman. Secara objektif, membran mukosa mulai membaik, turgor kulit 2 detik, kaki tampak bengkak dan sudah berkurang. Tekanan darah 145/90 mmHg. Untuk nadi 81 kali per menit, tampak masih asites. Urin output dalam 24 jam 1600, pasien tampak banyak berkeringat, BAB sudah 2 kali dalam hari ini dan konsistensinya lunak. Kelebihan volume cairannya belum teratasi, planningnya pantau vital sign dan kondisi umum pada pasien. Untuk masalah keperawatan yang kedua, yaitu intoleran aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen. Untuk implementasinya, memposisikan pasien secara semifouler, memonitor respon kardiorespiratori, memonitor ketidaknyamanan pada pasien ketika melakukan aktivitas. Evaluasinya secara subjektif, pasien mengatakan tidak terasa sesak lagi karena ada bantuan oksigen, tetapi pernah sekali minta dilepas dan itu mudah lelah. Pasien mengatakan masih tidak bisa melakukan aktivitas berat.
merasa nyaman saat ini serta aktivitasnya hanya di tempat tidur. Secara objektifnya, pasien masih diberikan oksigen 3 liter per menit, posisinya tampak nyaman dengan semifouler, pernapasan 22 kali per menit. Lalu saturasi oksigennya di sini meningkat menjadi 96%. Analisanya intoleran aktivitas belum teratasi. Planningnya pantau kembali keefektifan terapi oksigen dan respon kardiorespiratori. Untuk nyeri akutnya, untuk implementasinya masih sama, sedangkan untuk evaluasinya sendiri ada penurunan terhadap nyeri di mana pasien mengatakan nyeri pada pinggang dan kaki masih terasa, tapi nyeri skala 3. Sudah melakukan relaksasi sambil mendengarkan murotal Al-Quran agar lebih tenang. Lalu untuk pasien tampak nyaman. Untuk analisanya nyeri belum teratasi. Planningnya anjurkan pasien tetap melakukan relaksasi dan kaji kembali nyeri. Untuk nausea berhubungan dengan distensi abdomen, di sini mual pada pasien sudah teratasi. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.